Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, Cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru sejawat di TKI Yudhistira, senior saya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada rekan saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Banjar. Terlebihnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Ibu Uki Rohyati MPD. Beliau adalah guru bimbingan konseling dari SMA Negeri 3 Kota Banjar. Yang kedua ada Ibu Nina Lirawati. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 3 Banjar. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Siti Latifah dari TK Yudhistira. Ibu guru sekalian, pada kesempatan ini kami diberikan tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu harus mendiseminasikan modul yang telah kami pelajari secara dokumentasi, tentunya baik itu secara foto maupun video. Dan mungkin sebelumnya kami meminta maaf, tidak ada maksud hati untuk menggurui ibu-ibu sekalian, karena saya yakin ibu-ibu senior saya, ibu kepala dan yang lainnya adalah ibu guru hebat, dan tentunya mungkin bisa juga guru-guru saya khususnya tentunya banyak keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh ibu guru semuanya, yang nantinya bisa kita sharing atau umpan balik untuk kemajuan kami calon guru penggerak dalam rangka menggerakkan ekosistem pendidikan. Dalam kegiatan ini ada 6 materi yang akan kami sampaikan dan dibagi beberapa sesi. Yang sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Uki, kemudian yang kedua disampaikan oleh Bu Nina, dan yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan simak paparan atau penjelasan materi yang pertama, yaitu
membuka secara luas untuk kritik dan saran yang membangun tentunya ya untuk kita semua atau masukan dari ibu-ibu semuanya. Nah, baik ibu guru sadaya semuanya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan paparan dari ibu. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohati. Saya mengaku sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 3 Banjar. Sekali lagi saya ingin mendeskripsikan mengenai modul 1.4, yaitu tentang budaya positif dan implementasinya di sekolah. Mohon maaf sebelumnya ibu-ibu, saya bermaksud di sini adalah mensosialisasikan dan tidak bermaksud untuk menggurui ya. Iya. Oke, yang pertama adalah tentang budaya positif di sekolah. Tujuannya yaitu untuk materi disiplin positif. Tujuannya adalah mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk materinya, yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif. Ya, tentunya kita mendengar kata-kata disiplin pasti teringat-ingat atau berhubungan dengan peraturan sekolah ya ibu-ibu ya, namanya disiplin. Ya. Apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib yang teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan materi hukuman, memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Tujuannya disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini contoh dari penerapan disiplin positif yang ada di TK Yudhistira, yaitu TK ibu-ibu sekalian. Ada pembiasaan upacara bendera, pembiasaan wudhu, cuci tangan, menyambut murid di pagi hari, ada juga mengikuti program semesta, dan siswa juga ada 10 menit sebelum belajar sholat duha ya. Ini juga sama di SMA 3, hampir sama semuanya. Pembiasaan positifnya menyambut murid di pagi hari, pembiasaan sholat duha bersama dengan anak-anak dan rekan guru. Yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya, sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan kita dan kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau kita ingin mendapatkan pujian dari atasan kita dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Nah, ini juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita tentunya. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita?
atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya. Coba mungkin ibu-ibu dari semuanya kira-kira memilih kemana tadi? Dari 1, 2, 3. Apa karena prestasi atau imbalan, atau karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau mungkin ya disiplin waktu kita sendiri ya. Kita sebagai seorang pendidik tentunya ya menghargai waktu, betul, karena kita punya anak didik harus bisa menjadi suri teladan yang baik untuk anak-anak kita tentunya. Ya, selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Di sini untuk motivasi ada motivasi eksternal dan internal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu tentu saja berhubungan dengan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Juga sama, berhubungan dengan motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, terutama saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, terutama dalam perilaku tadi, disiplin positif. Bisa dilihat ibu-ibu sekalian. Nah, kita sambil diskusi saja. Yang pertama untuk tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Ibu-ibu di sini bisa memilih hukuman atau konsekuensi menurut ibu-ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ya ibu-ibu? Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini biasanya anak-anak SMA seperti itu ya. Biasanya ini hukuman atau konsekuensi ya ibu? Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Padahal itu masker kewajiban ya. Ya, pas lagi daring. Itu kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Masker itu wajib bagi kita. Ya, jangan karena nggak pakai masker terus dihukum. Gitu ya. Kita harus selalu mengingat ya. Itu adalah kesadaran kita sendiri. Kita harus sadar menjaga 5M, 3M ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, betul sekali. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman. Luar biasa ibu TK. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Maka kita sharing aja ya. Antara hukuman dan konsekuensi, apa itu bedanya? Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi misalnya ya, ada push up, ada lari mengelilingi lapangan. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman lagi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Hukuman, anak membenci disiplin. Pada umumnya seperti itu ya Bu ya, apalagi di sekolah kami SMA khususnya ya. Itu anak-anak dengan berbagai macam dalih dan lainnya itu pasti akan lari benci yang namanya disiplin. Untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Sudah ada kesadaran dari diri sendiri. Untuk hukuman merupakan suatu paksaan. Nah, konsekuensi ini stimulus atau paksaan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dilanjut, perbedaan hukuman, konsep diri yang buruk, konsekuensi mengungkap konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya biarpun
salah, dia tetap akan membela dirinya sendiri ya, agar nanti tidak terjadi hukuman pada dirinya sendiri, terutama fisik ataupun verbal ataupun yang lainnya. Untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan secara taat dan sadar. Hukuman, marah, rasa bersalah, tidak memalukan, merasa tidak dihargai. Dan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Restitusi. Kita lanjut tentang restitusi. Mungkin bagi kita juga pertanyaannya, apa sih itu restitusi? Ini tidak kita dapatkan pada masa kuliah ya. Ini juga baru saya dapatkan pertama kali pengalaman di CGP. Apa itu restitusi? Restitusi, baru mendengar kata-kata ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah apa ya, jalan menuju kebijakan restitusi. Ciri-cirinya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang sembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, untuk restitusi ini ada beberapa pilihan, yaitu merupakan yang pertama identitas gagal, yaitu hubungan, dan identitas sukses, adanya disiplin yang positif tadi, konsekuensi dan restitusi. Ya, mungkin itu untuk penjelasan mengenai restitusi dan disiplin. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Nina. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Ki. Ibu mohon izin saya berada di depan untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawabannya yaitu adalah untuk keselamatannya, atau mungkin karena takut ditilang polisi ya. Tapi yang paling utama itu untuk keselamatan. Ya, yang kedua pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini mungkin waktu pandemi kemarin ya. Nah, jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan agar tidak terpapar virus pandemi, virus COVID ya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan keyakinan itu? Nah, keyakinan yaitu suatu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kurang lebih seperti itu pengertian dari keyakinan kelas. Nah, Ibu bisa lihat gambar yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Itu adalah contoh kesepakatan kelas di TK Dharma Wanita Persatuan ya. Jadi ada yang dimaksud dengan keyakinan kelas, ada yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu kesepakatan antara guru dan murid yang dibuat di kelas. Kalau keyakinan itu lebih ke ya setelah dibuat kesepakatan
tapi timbul dari dalam diri murid untuk dilaksanakan secara lebih lebih sadar gitu ya, tidak terpaksa seperti itu ya. Contohnya kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, itu sudah biasa ya kita lakukan di kelas-kelas. Menjaga kebersihan sekolah, membuang sampah tempatnya, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran dan sebagainya ya. Itu yang dimaksud contoh-contoh dari kesepakatan kelas. Kemudian, nah, ini cara-cara dalam pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, jadi kata-katanya yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa saja diganti gitu ya keyakinan kelasnya, tidak selamanya yang itu. Kalau ada keyakinan kelas yang baru dan bisa diterapkan, bisa ditinjau kembali. Ya, nah ini contoh-contoh keyakinan kelas ya. Contohnya ini untuk kelas 1 ya, ini kelas 1 SD. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman. Kemudian contoh untuk keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap semua tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini mungkin untuk keyakinan kelas 7 ya, untuk SMP. Yang pertama, rasa hormat. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Mungkin lebih tepatnya kalau dibuat keyakinan kelas yang lebih simpan, hormat pada guru, ya. Terus kembalikan barang milik teman jika meminjam, mungkin seperti itu ya, ibu-ibu. Yang selanjutnya, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Nah, ini contoh keyakinan kelas di TK Yudhistira di sini ya. Jadi berdoa sebelum belajar, kebiasaan antri itu termasuk keyakinan kelas. Kalau di tingkat SMP itu kami membuat ini yang gambar-gambar di SMP 3 ya. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas di kertas, kemudian ditempel dan itu disepakati bersama ya. Kalau di TK mungkin karena sebetulnya banyak kesepakatan kelas di TK, hanya mungkin yang secara garis besarnya aja gitu, kayaknya tadi antri, terus terbiasa mengucap salam, menjawab itu kesepakatan kelas dan merupakan keyakinan kelas, yaitu nilai berakhlak mulia. Banyak sebetulnya, cuma karena mungkin kita terburu waktu juga gitu ya, ini dokumentasi. Ya, ini hanya sebagai salah satu contoh saja. Contohnya itu kalau di SMP 3 itu ya, contoh keyakinan kelasnya jadi menyiram bunga, piket, kemudian buang sampah pada tempatnya ya. Ini hanya sebagian contoh dokumentasi saja. Di SMA 3 juga sama ya, prosesnya seperti itu ya. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas, kemudian ditempel dan disepakati bersama oleh guru dan murid. Seperti itu, membersihkan kelas ya, piket, kemudian memilah sampah dan sebagainya. Ya, yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ibu-ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kita lihat satu-satu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan ini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis ya. Itu
Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Contohnya, hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, contohnya keinginan untuk dianggap berharga, kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Contohnya kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, banyak bergerak, atau suka mencoba-coba dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Dan yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, contohnya bermain, tertawa, liburan, ya itu kesenangan. Mungkin hanya itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sila. Baik, terima kasih Ibu Nina dan juga Ibu Ki. Mari kita lanjutkan, tapi terlebih dahulu saya mungkin mengulas ya sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Ki dan Ibu Nina terkait dengan budaya positif, bahwa kita sebagai guru untuk membudayakan positif di lingkungan kelas maupun di sekolah tentunya ada harus pendisiplinan, yaitu tadi sudah dikatakan dari Bapak Ibu Ki bahwa disiplin itu identiknya dengan hukuman atau konsekuensi. Nah, mungkin cenderung yang lebih bagus atau efektif untuk anak itu tidak sebagai hukuman, atau tetapi lebih diberikan pengetahuan tentang konsekuensi. Bagaimana nih kalau terlambat sekolah, nanti kamu bisa terlambat mengikuti pelajaran. Itu mungkin konsekuensi. Jadi dalam mendisiplinkan anak yang dibangun bukan dari ketakutannya, akan tetapi dari intrinsik atau dari dalam jiwanya anak ini merasa bertanggung jawab atas apa yang harus dilakukan sebagai seorang murid atau seorang siswa ya. Nah itu mungkin kemudian karena nanti sangat erat kaitannya dengan yang akan saya paparkan. Kemudian ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dalam mendisiplinkan positif kepada anak-anak kita di sekolah. Tentunya kita sebagai guru harus membuat dulu kesepakatan kelas kita apa nih, kayak kalau di sekolah kita ya, dominan di sekolah Istira nih lewat nyanyian, misalkan jadwal jari jempol di sekolah dan lagi belajar tidak boleh ngobrol, kesepakatan bersama sama anak-anak. Misalkan jadi telunjuk di sekolah di kelas lagi belajar tidak boleh ngantuk. Nah dan mungkin banyak lagi ya Bu ya, kesepakatan kelas dari keliling nggak boleh keliling sedang belajar, tidak boleh menangis. Nah itu mungkin kesepakatan kelas yang nantinya supaya tercapainya suatu tujuan bahwa anak itu bisa disiplin. Nah kemudian ada istilah keyakinan kelas. Nah kalau keyakinan kelas ini lebih ke anak mengerti makna. Jadi ketika anak itu kebiasaan di sekolah mencuci tangan, nah itu keyakinan kelasnya atau nilai yang terkandung dalam cuci tangan itu sendiri, anak-anak terbiasa antri, menghargai orang lain, mungkin seperti itu. Nah kemudian dalam mendisiplinkan anak tentunya tidak bisa disamakan ya Bu Ki, karena Bu Ki levelnya juga SMA, Bu Nina SMP, saya usia ini otomatis nah mungkin dari segi bahasa atau kalimat pun kita sederhana ya, kalau mereka sesederhana mungkin gitu dalam membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kemudian memberikan konsekuensi atau hukuman. Nah kemudian yang selanjutnya perilaku anak untuk tidak misal melanggar aturan kelas atau melanggar disiplin. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, baik itu anak kecil maupun orang dewasa. Ketika seseorang atau individu melakukan tindakan yang di luar norma, mungkin gitu ya. Nah, salah satunya ada kebutuhan dasar manusianya yang belum terpenuhi. Nah, itu yang tadi satu
kebutuhan dasar manusia. Misalkan anak mencuri makanan teman, berarti perilaku dia mencuri itu kenapa? Oh, karena kebutuhan dasarnya dia lapar tidak terpenuhi. Nah, kemudian dari kebutuhan misalkan anak tersebut buta cari perhatian, oh berarti kebutuhan dasarnya dia adalah kurang kasih sayang. Mungkin gitu ya Bu ya penjelasan sebelumnya. Nah, sekarang yang akan saya lanjutkan, karena kenapa saya ulas, karena sangat keterkaitannya, ada keterkaitan yang berhubungan. Sebentar kan, ya. Teringat saya waktu studi banding kemarin ya di mobil. Jadi begini, untuk mendisiplinkan anak memang harus dibuat satu kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas dibentuk menjadi satu piagam kelas. Nah, di situ seperti sudah ya. Jadi Betul. Cara belajar itu terlalu bebas ya, karena di sana sudah sekolah mula, jadi sudah menggunakan kurikulum mereka. Tapi saya masih mungkin belum yakin ya, karena di sana pada waktu kami mengadakan studi banding, aturan-aturannya sudah banyak, betul, sudah bagus maksimal. Pada waktu kita mengunjungi sekolah itu di lapangan tidak ada. Jadi kata gurunya begitu, bagus ya. Untuk mencapai kegiatan ini kita buat kesepakatan kelas seperti ini. Kalau anak sedang mengingatkan, kalau ada anak yang melamar kita ulas lagi. Terus setiap kali ada anak yang melamar, kesepakatan kelas kita itu apa? Langsung anak bilang. Nah, seperti waktu Bagus ya, kritis, tapi untuk dilaksanakan di lapangan di sini sepertinya masih terlalu berat lah. Tapi garis banget ya. Iya. Jadi kesepakatan kelas mudah diucapkan, tapi susah dilakukan. Susah di lapangan. Jadi mungkin saya juga tahu ya bagaimana kesepakatan kelas yang positif, kemudian keyakinan kelas yang positif, tapi dalam penerapannya di lapangan ternyata biasa susah. Perlu kolaborasi lagi dengan sejawat teman-teman sekolah. Jadi antara teori dengan praktek itu jauh-jauh studi banding ke Jogja jauh ya menurut saya. Yang diperlukan saat proses belajar anak teori mah bentuk kertas juga bisa dikirim bisa nah yang di situ bisa dia sebagai tempat untuk di studi banding gitu ya kan pikiran ibu-ibu ya Bu berat untuk ke anak, nah ini berat terlalu banyak ya itu jadi anaknya proses. Jadi waktu terkadang teori dengan kita sebagai guru di lapangan memang suka berbenturan ya. Apalagi ya kita mah menghadapi anak yang benar-benar masih egosentris ya Bu. Jadi kadang gini, saya pernah melakukan untuk restitusi. Nah tadi ada kata restitusi, pengertian restitusi saya ulas lagi, yaitu upaya guru mengembalikan anak yang bermasalah kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, itu restitusi. Nah ketika saya mau mencoba menerapkan, ketika ada anak di sini yang melanggar kesepakatan kelas, yang membuat temennya menangis gitu Bu, sama saya di restitusi nih, saya mau nyobain teori yang saya dapatkan dari PGP. Belum apa-apa ini udah mabur. Jadi memang apa namanya? Nah gitu ya. Baik, mau dilanjutkan Pak? Ya sesi terakhir. Sebetulnya ini tantangan ya, karena saya terakhir ini pemaparannya. Nah untuk ya pemaparan terakhir ini yaitu tentang teori 5 posisi kontrol sebagai guru. Keterkaitannya dari materi yang tadi, kita mendisiplinkan anak ini menggunakan teori kontrol mana untuk anak bisa disiplin. Nah, ada 5 teori kontrol seorang guru dalam mendisiplinkan anak. Yang pertama ada teori kontrol penghukum. Jadi apakah kita ini selama ini menjadi seorang guru menggunakan
menggunakan teori penghukum kah? Tapi kalau untuk menurut saya pribadi, ya saya pernah melakukannya. Jadi teori penghukum cirinya lebih cenderung memberikan kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal atau non verbal. Misalkan kalau secara fisik kayak tadi anak-anak di SMA diciwit atau di SMA mas suruh kita ini karena menurut teori kalau mendisiplinkan seorang kontrol guru seorang penghukum maka akan membuat anak menjadi seorang yang pendendam. Katanya seperti itu. Karena anak merasa sakit hati. Karena penghukum itu tidak relevan dengan apa yang sudah anak lakukan. Saya udah utarakan, saya udah cerita sama ibu gitu gini. Nah, seperti itu gitu. Barangkali mungkin karena beda konteks ya Bu ya. Dari TK, SMP gimana gitu. Tapi kalau di TK seperti itu. Ya. Izin menambahkan ya Bu, kalau di SMP ya saya kalau ada anak yang yang bermasalah seperti itu kan biasanya kami langsung ke BK gitu ya. Polisi sekolah ini. Iya, masalahnya Pak, ada mungkin bermasalah misalnya ini tidak mengerjakan PR sama guru bidangnya sudah dikasih tahu dan berapa kali gitu ngasih tahu tidak mempan juga baru ke BP itu. Nah saya juga baru tahu ini tahapan restitusi ini seperti apa gitu ya. Kalau yang BP itu lebih sudah gitu ya Bu ya. Ya, enggak asli ya Tapi ya mohon maaf Bu Ina, ya sebetulnya saya tuh di BK ya, kebetulan di BK itu dari tahun 2005 saya di SMA ya. Dalam pelajaran di lapangan ya mungkin kalau dulu tradisinya BK itu polisi sekolah ya, ibu ya. Tadi mohon maaf sekarang saya bukan polisi sekolah lagi. Sekarang kita cenderung menjadi sahabat, partner, rekan tadi sebagai manajer. Jadi kalau ada apa-apa ke BK itu salah. Saya ingatkan lagi, mohon maaf ya tahapannya. Coba misalnya siswa itu berhadapan misalnya salah dengan guru mata pelajaran. Kalau di SMA biasanya guru mata pelajaran bukan guru kelas ya. Dia bermasalah siswa dengan guru mata pelajaran. Ya silakan diselesaikan aja sendiri gitu. Jangan semuanya ke BK. Emangnya BK itu bengkel. Nah seperti itu. Biasanya saya tekankan lagi dengan kata lebih bijak, mohon maaf ya Bapak Ibu, coba diselesaikan. Tadi permasalahannya apa? Paling saya itu dari BK itu menjembatani dulu ya. Ini permasalahan gimana? Tadi menggunakan segitiga restitusi. Saya udah mengenal di PGP ya, seperti itu. Nah, barangkali kalau dari guru mata pelajaran udah berkali-kali dia susah diomongin dan gimana-gimana pada prakteknya di lapangan, baru kita selesaikan ke ruang bimbingan dan konseling. Nah, kita menggunakan tadi tahapan. Kalau di konseling itu ada yang namanya ada kan kalau di BK itu nggak selesai dalam satu kali pertemuan Bu, kita lanjut pertemuan kedua, ketiga. Nah, terus kita mediasi dulu, kita panggil dulu dengan guru mapel tadi. Dan kalaupun permasalahan sudah selesai, alhamdulillah clear. Kalau belum selesai, kita sering mediasi dengan orang tuanya, kita panggil sampai ada pertemuan, ada solusi yang terbaik buat anak tersebut ya. Jadi dengan segala macam. Kalau di SMA itu tidak langsung ke BK ya Bu ya. Diselesaikan dengan permasalahan siapa dulu dianya, dengan guru mapel kan, dengan wali kelas kan. Nah nanti biasanya koordinasinya itu selalu dengan wali kelas BK. Iya, mungkin seperti itu ya Bu. Kalau di SMA di lapang ya. Beda ya, beda. Bu An, barangkali mau menambahkan nih senior saya di Bu An. Silakan Bu An. Bisa menambahkan maaf dari tadi. Kalau kita kan kebayang kalau Bu Siti tadi bilang anak kalau dilaksanakan seperti hukuman dan lain-lain yang tidak sesuai mungkin tos para guru, tos culik, tos segala macam di jenjang yang lebih tinggi. Biasanya memang mengandalkan ke BK, tapi sebenarnya ini teori yang barusan harus guru kelas karena yang guru kelas yang lebih dominan aktivitas sehari-hari dengan guru kelas dan guru bidang tadi, sedangkan guru BK itu terakhir sebenarnya guru ya semua guru kesalahan karena mau menegur ini manggil BK dulu salah ya Bu ya. Kalau semuanya benar repot itu banyak yang berkecil hati karena ditegur sama guru kelas biasanya yang seperti itu mungkin karena ini dianggap kayak guru BK dulu. Kalau saya lebih cenderung gini Bu, barangkali ada masukan dari rekan-rekan semua.
kalau untuk ke anak orang ya gitu, di sekolah itu sepertinya kesabaran itu ada gitu ya, tapi kan restitusi ini nggak cuma untuk anak sekolah, tapi bisa diterapkan untuk anak kita di rumah. Betul. Saya nggak bisa ibu kalau seperti itu. Iya. Nah, restitusi ke anak sendiri gimana ibu kira kiat-kiatnya gitu, mungkin untuk pengetahuan, untuk pengalaman juga gitu. Kan kami di sekolah mah perasaan teh bisa gitu ya, perasaan teh dengan kedekatan emosional mungkin ya gitu. Tapi kalau di rumah Dengan anak nah cenderung lebih tidak bisa bersabar, lebih tidak bisa menerapkan itu. Jadi koyongnya memang penghukum langsung apa Biasanya rasa bersalah. ya gimana itu bu solusinya gitu, barangkali ada tambahan bu gitu dalam hal mendisiplinkan anak. Kan nggak cuma buat anak orang lain atau di kelas aja, ini Tapi buat sendiri juga. universal ya bu ya, Iya. untuk di anak, untuk di luar sekolah. Nah lebih cenderung seperti itu. Saya kalau di rumah saya nggak bisa, malah nggak bersabar gitu. Kadang-kadang merasa jadi induk gitu, kadang ada kalabasan. Di sekolah mah ada batas di anak orang gitu. Menurut pengalaman anak Aina hanya kali gede gitu sebenarnya. Jadi harus banyak seperti jadi teman. Iya, makanya ini alumni saya tadi aku hari kabar. Ibu udah tahu udah. Ayo baru dari jalan. Oh, ya dari mana pengalaman dari pernah itulah pokoknya pengalaman ternyata bisa dirasakan lebih lembut, lebih ini mau mendekat itu kadang kebetulan gitu malah kalau mencari perhatian teteh benar teteh ke arah ada bisnis itu kita dia ternyata diajar sebagai teman mah gini mendaik segala beda dampak dari teori kontrol kita ya. Kalau ya lebih katanya lebih berbahaya lagi menurut teori, bahwa posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi suatu saat nanti anak akan meluap karena emosinya terpendam. Kalau penghukum itu kan anak langsung gitu. Tapi saya katanya pembuat rasa bersalah, maka anak cenderung nanti meluap. Nah makanya abis merefleksi diri gitu ya, merenung yang saya lakukan baik kepada siswa maupun ke anak sendiri, ya Allah belum sampai gitu ke tahap itu, belum sampai. Mudah-mudahan saja kita ya sudah mengetahui teorinya, ilmunya bisa melaksanakan di lapangan. ya, bisa menerapkan. Mudah-mudahan itu bisa bagi saya gitu. Kalau menyadari banyak kekurangannya pasti ingin ya. Yang paling merasa bersalah di TK mah apalagi anak yang masih bersih takut banyak salah, yang pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Jadi ada orang guru bagaimana pertanggungjawabannya nanti, sedangkan anak masih belum punya dosa. Ini kan jenjang tinggi mah kan ya berbalik ya. Dan harus bisa sudah bisa sama dengan benar. Kalau anak TK mah kita salah jawabannya nanti. Banyak salah. Ini kamu jangan dulu benar mah menurut aku kadang masih gue tahu itu ya. Ibu barangkali menambah. Silakan Ibu, mau menambahkan, ada masukan? Saya mau emang untuk mencetak anak orang lain itu sepertinya lebih mudah ya. Kayaknya Daripada mencetak anak sendiri. Sama ya. Iya. Jadi kalau untuk ke anak-anak orang lain, kita kan banyak menyadari bahwa seharusnya kita itu harus bertindak ini yang pantaslah sesuai dengan teori. Tapi emang kalau ke anak sendiri, pengennya anak itu sekemauan orang tua. Jadi Untuk jadi apa gitu iya. ya. Jadi kalau anak tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti saja kita merasa jengkel atau merasa tidak berhasil untuk mendidik anak. Termasuk mungkin ini satu cerita ya Bu. Kebetulan anak saya dari mulai TK itu kan emang kita kontrol sebagai teman ya ke anak itu. Jadi ke anak itu terlalu dekat, keperluannya apa, keluhannya apa itu dia selalu terbuka. Nah pada waktu sekolah mungkin dia ada rasa bahwa bukan guru, bukan ibu, tapi teman ya. Dalam kaitannya waktu belajar itu anak merasa tidak ada yang ditakuti. Itu efek negatifnya. Jadi karena ke orang tua udah berani dan jenazah tarangga ya coba
wali kelas itu ada ibu sebagai guru, tapi dia seenak sendiri. Kalau anak yang lain lagi belajar, dia malah naik injak meja teman. Terus tidak bisa dilarang, tidak bisa dilarang. Dan selesai mereka. Kemudian masuk ke SD, ya mungkin itu dari karakter anaknya emang bisa diperbaiki. Sudah ke SD, kebetulan saya SD-nya berdekatan dengan TK, jadi dengan guru-guru SD itu kenal. Jadi anak mungkin merasa orang tua saya kenal gitu. Jadi di sekolah itu nggak ada rasa takut dengan guru-guru SD. Termasuk kalau ada PR, kalau ada tugas dia tidak pernah mengerjakan. Di sekolah sampai dihukum suruh menggosok kamar mandi karena tidak mengerjakan PR. Tidak menjadi efek jerah. Nah, lanjut ke SMP, kemudian SMP-nya dari SMP 3. Di SMP 3 kebetulan wali kelasnya waktu itu Bu Siswati kenal dengan saya. Kepala sekolah ya Bu ya? Ya, udah Sudah pensiun ya, SMP 8. Nah, jadi dia itu di sekolahnya termasuk anak yang susah diatur. Jadi kalau ada pelajaran yang susah, misalnya matematika, nggak masuk. Lanjut ke SMA sama. Kemudian ke SMA-nya dengan Bu Yai. Oh, SMA 1. Ibu Yai kan matematika. Ya. Kalau lagi belajar matematika dia tidur. Dari mulai guru masuk sampai guru keluar tidur. Nah, kalau ke sekolah telat, susah dibangunkan. Jadi kalau misalnya triknya begini, di SMA 1 udah dikunci, tasnya dilempar di pagar. Jadi dia masuk pura-pura pulang dari warung, bawa tas. Banyak kejadian Bu, si saya juga. Iya, pintar anak sekarang. padahal itu kan trik dia. Udah saya ketahui. Kalau kan kalornya nggak dibawa pulang Bu, taruh di kolong meja, taruh buku-bukunya Iya. 1 mingguan. Nah, jadi pulang tinggal nggak bawa apa-apa aja. Saya berpikir ya, teori udah saya laksanakan ya sedikit demi sedikit. Mungkin entah apa itu faktor penyebabnya, saya sendiri sebagai guru tidak bisa mengatasi. Ya, jadi begitu. Kalau ada yang tidak disenangi, tidak diikuti, termasuk matematika itu kalau nggak keluar, dia tidur. Kadang-kadang saya banyak Merdeka belajar